Iwan, Bapak Haji, Ibu Warto, beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin, ada dalam rahmat pengampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram yang saya hormati, guru saya, guru kita semua, abang saya, Bapak Ustadz Abdul Rahman SPDI, yang juga mudah-mudahan sama beliau diberikan kesehatan lahir batin, senantiasa ada dalam rahmat pengampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan segenap seluruh jemaah salat isya dan tarawih yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jemaah. Mudah-mudahan semuanya juga sama, kita semua mendapatkan rahmat pengampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya akhir di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nurul Nasihin, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, bahwasanya orang yang melaksanakan, siapa saja warga pejabat rakyat yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-21, dan Allah baitan bil jannati minan nuri, kata Rasul, Allah akan bangunkan satu tempat di surga yang mana bangunan itu Allah punya isi kuasa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buat dari cahaya dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bu, malam sekarang adalah malam 21. Kalau kita lihat referensi hadis baginda Rasul, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Abu Hurairah, Siti Aisyah, Ibnu Umar dan yang lainnya, takharru carilah oleh kalian semua malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan suci Ramadan di bilangan ganjil, termasuk fatwa ulama ahli tasawuf. Maka ketika kita baca asbab nuzul surah Al-Qadar, inna arsalnahu fi lailatul qadar atau inna arsalnahu fi lailatul mubarakah, maka ada 4 keutamaan yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam tafsir Ummul Bayan yang berkaitan tentang asbab nuzul turunnya surah Al-Qadar. Jadi kesimpulannya dengan waktu 7 menit ini mudah-mudahan bisa dipahami dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man qama lailatul qadri di mana wahdisakan ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita pas melaksanakan aktivitas kegiatan ibadah termasuk baca Quran, salat sunat tarawih, baik 2 rakaat, 8, 13, 36, 23, sebetulnya salat tarawih paling sedikit 2 rakaat. Ukuran banyaknya itu tidak ada ukurannya kalau melihat referensi hadis Rasul dan ulama ahli hadis. Di zaman Umar bin Abdul Aziz 36, itu paling sedikit, maka salat sunat tarawih 2 rakaat. Jadi silakan tidak 8 rakaat, tidak 20-30. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan pas kena berdirinya melaksanakan aktivitas kegiatan ibadah siang dan malamnya pada pas kena malam Lailatul Qadar, maka sama dengan dia beribadah 83 tahun 4 bulan. Maka salah satu asbab turunnya surah Al-Qadar suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat.
Kemudian baginda Rasul tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang menjadikan engkau tersenyum? Wahai utusan Allah, aku dikasih tahu oleh malaikat bahwasannya baginda Rasulullah SAW menceritakan secara detail bagaimana umat terdahulu, nabi terdahulu. Jadi memang ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rasul, yang mana salah satunya adalah yaitu Nabi Sam'un al-Ghazzi yang beribadah lamanya 1000 bulan. Beliau berperang melawan kekafiran di zaman Bani Israel yang diutus untuk mengimankan di negeri Romawi. Kenapa? Sama Sam'un al-Ghazzi. Kalau saya lihat riwayatnya dalam salah satunya dalam kitab Turah tafsir Munir, bahwasannya memang kalau saya lihat di TV ada kisah yang namanya Samson dan Dalila. Memang saya baca dalam tafsir itu istri Nabi Samson itu namanya Dalila, artinya wanita yang hina. Maka Sam'un al-Ghazzi ini pangkatnya Nabi, sehingga kata baginda Rasul, nanti di yaumul qiyamah akan masuk ke surga sendirian tanpa pengikut, yaitu Nabi Sam'un al-Ghazzi. Beliau tidak mempunyai pengikut, tidak ada yang beriman kepada beliau. Kalau Nabiullah Nuh alaihissalam masih penting, meskipun berdakwah 950 tahun, masih ada yang beriman 80 orang menurut ahli tafsir. Masyaallah hadirin rahimahullah. Dengan kehebatan ibadahnya Sam'un al-Ghazzi selama 1000 bulan, maka beliau lam ya'is Allah ta'ala, tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, sehingga para sahabat menjadi iri. Bahkan pada waktu itu kan sahabat masuk Islam ada yang umur 30, 40, 50. Bagaimana bisa mendampingi ibadah umat-umat terdahulu? Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Mudah-mudahan di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka baginda Rasul di 10 terakhir itikaf di masjid, membangunkan keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk lebih mawas diri, untuk lebih giat dalam mendapatkan rahmat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun beliau seorang nabi dan rasul, menjadi salah satu yang dijamin ahli surga, tapi baginda Rasul dengan membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat malamnya sampai petang. Maka Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada baginda Rasul, kalau seandainya aku melihat tanda malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku katakan? Doa apa yang harus aku panjatkan? Pada baginda Rasul mengatakan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma fillah wa biharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
وغشيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المكرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا لكل صراط وتعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذا كنتم قليلا فكشركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة